Kalau rumah itu menurut aku tempat untuk melepaskan penat ya. Setelah sibuk beraktivitas. Terus tempat me time juga. Terus tempat pokoknya jadi diri sendiri itu tadi sih rumah. Jadi gak harus mewah, gak harus yang gimana-gimana. Jadi yang penting yang kita nyaman aja di situ. Dan satu lagi yang penting kayu. Kayu Itu ya. Kayu ya guys. Kayu. Kembali lagi di MLD Podcast yang bisa kalian nikmati di YouTube-nya MLD Spot TV dan audionya juga bisa kalian nikmati di aplikasi Noise. Kali ini gue bersama dengan co-host gue. Halo, perkenalkan aku Apos Luxury. Apos Luxury. Iya. Dan tema kita hari ini adalah Asian Value. Jadi kita langsung saja. Apos Luxury, apakah Anda setuju dengan dinasti? Wow. Warrior, dinasti Warrior. Game yang dulu di PS setuju. tuh, yang ada lubu. Approve. Gitu-gitu setuju ya. Aku sangat setuju dengan Asian Value juga aku setuju. Setuju Asian Value. Karena aku Asian Value sekali. Oke, apa Asian Value yang Anda terapkan? Sebelum berangkat salim sama orang tua. Betul. Anda salim gak Jaksel? Salim tapi agak repot dong kan papa beda rumah tadi. Iya. Bercanda teman-teman. Benar teman-teman. Sama masih serumah. Iya. Iya gitu. Asian Value kan salim. Asian Value. Iya ya karena kalau yang broken home itu namanya bukan Asian Value. Asian apa? Kasihan Value. Kasihan. Iyalah. Kasihan nih Iyalah. gitu. Emang kita di Indonesia harusnya Asian Value. Betul. Cing. Harusnya Cing. Betul Asian Kayak Value. manggil orang tua kan harus bapak dan ibu. Yuk manggil nama coba. Iya gak sopan. Tapi gak semua, ini info ya. Maksudnya gak semua keluarga nerapin Asian Value. Keluarganya Atta sama Aurel enggak dia. Kenapa? Asyap Value kalau mereka. Asyap. Bukan Asyap. Asia value gitu. Karena Asian value yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip budaya dan sosial yang penting untuk di masyarakat Asia gitu. Betul. Ya kan. Dan ya termasuk semua tuh dilihat dari bibit-bibit bobot. Kalau kita deketin cewek kayak kamu udah punya rumah apa belum gitu kan. Kamu punya tabungan gak? Iya sih. Pasti kayak gitu kan. Iya sih. Biarpun mungkin tidak ditanya secara langsung tapi itu terimplikasikan pasti oleh para orang tua. Betul. Begitu. Nah, tapi kita tidak akan bertiga aja. Kita akan terhadap orang-orang yang juga kita akan membahas bersama mereka. Ya kan. Pertama ini adalah seorang fotografer dengan fokus utama di ya profesionan duniawi, lifestyle-lifestylean juga gitu ya kan. Dan dia ini juga portofolionya bisa dilihat secara langsung di Instagramnya yang sangat-sangat menunjukkan kualitas fotonya ya. Betul. Itu adalah Raja Siregar. Halo. Fotografer Cing. Fotografer. Gak bisa tuh collab sama temen yang fitnya gak bagus. Gak bisa di Instagram. Review dulu gue biasanya. Red flag fit langsung rusak Cing. Fotografer suka gatel gak sih ngeliat foto-foto Gen Z yang blur-blur memiring-miring gitu. Bang Raja dari rumah kayak apaan nih? Iya. Klien requestnya sekarang kayak gitu. Iya makanya. Makin gak kelihatan makin bagus. Gitu. Naik ya request gitu ya. Dari belakang ngeblur jauh kecil tuh kayak gitu sekarang. Iya. Pokoknya pemandangannya lebih gede daripada orangnya. Iya. Kalau dulu nggak kayak gitu dulu. Enggak. Baru itu tren baru ya. Oh iya. Pemandangannya lebih kecil daripada orangnya. Dan itu biasa di alam-alam gitu ya bang. Alam, kadang di rumah juga kalau di rumah diblur-blurin gitu. Atau kadang sekalian fotonya kayak di tempat-tempat kayak di warung, di gerobak. Itu tuh sempat ngetren tuh, kayak pakai baju-baju mewah tapi kayak di warung gitu-gitu tuh. Priwet-priwet selebgram sering begitu ya bang. Pokoknya si pengen beda deh gitu. Iya. Gue merakyat nih priwet gue nih. Iya. Kayak tergantung siapa yang make gitu. Iya. Padahal Bang Raja pas foto sambil dalam hati kayak apaan sih? Gitu. Bang, dikit deh. Duit. Itu dia. Tweet. Gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah seorang aktris dan model juga yang sering membintangi banyak FTV ya kan. Wow. Dia ini adalah Ika Purpitasari. Halo Ika. Wow. Udah berapa FTV yang di
dikuasai oleh ikan. Dikuasai ya Kak ya. Kayak kerajaan. Enggak. Rada tebel ya tadi ya. Rada tebel tuh aku mendengar tuh tadi. Ya, aku juga langsung notice tuh. Ternyata orang timur ya ikan ini. Iya. Bukan, salah. Salah. Berapa ya Kak? Aku nggak ngitung sih jujur. Oke, Nggak udah ngitung. banyak lah ya. Belum juga. Tapi belum sutradara nyebelin pasti hitung dong. Ada. Nah. Ya Allah, udah kebaca ya dari mukaku ya. langsung. Aduh, kicep aku. FTV dan modeling juga ya? Iya. Modeling. Iya, itu dari Oke. sekolah. Dari sekolah. Berarti job-job foto gitu ya? Iya, foto-foto. Biasanya kalau udah modeling, FTP, cewek-cewek sekarang ngedrift, Cing. Ujung-ujungnya ngebut biasanya. Ngedrift, Cing. Ngedrift sekarang, Cing. Bener Tapi lagi. mau kalau aku ajak job foto bareng mau nggak? Boleh, ayo. Foto di mana? Foto apa itu Mas? Foto private sama aku. Red flag, Cing. Red flag. Gombal fotografi, Cing. Gombal fotografi harus ada. Benar. Fotografer paling gampang deketin cewek, Cing. Iya. Aku dengan ayamku Iya, sekarang. tapi bener Bang Apos nih berawal dari lensa turun ke hati dia itu lensa ya kan. turun ke Aku kan Apos. Ada tagline-nya, namaku Apos Shoot. Tagline-nya Apos Bagus Shoot. juga Apos Shoot. Apos Apos Shoot. Shoot. Tapi yang penting tagline-nya Bang. Tagline-nya. Coba Apos Shoot. shoot aku dong. Nah, Harus gitu. sebenarnya standar sih Bang. Standar. Sebenarnya biasa aja ya. Tapi taruh di bio bagus tuh. Apos Iya. shoot aku dong gitu. Pokoknya kalau ada yang pengen order foto ke gua nggak ada tagline itu, sorry. Sorry banget, sorry Pas banget. harga lu, Dulu ya, harga lu berapa kek? Kalau Iya. nggak ada tagline lu berarti nggak ngerti apa shoot lu hitungannya gitu. Bukan marketnya. Bukan. Nah, yang terakhir adalah nih seorang content creator yang sering membagikan inspirasi rumah-rumah estetik. Kalau kita lihat rumah IG-nya bawaannya pengen beli rumah, Betul, Cing. Cing. Bawaannya, Cing. Itu adalah Wow. Rizky Abadi. Wow. Rizky Halo tetangga Abadi. semua. Wah, iya, tagline gitu Cing di itu, Cing. Tetangga. Halo Oh, tetangga iya, online tetangga. semua. Oke, gitu ya. Itulah tamu-tamu kita yang akan kita membahas Asian value. Kalau kalian sendiri apa nih Asian value yang masih diterapkan sampai hari ini? Kayak tadi apa salim sama orang tua itu masih misalkan ya kan. Ada nggak tradisi-tradisi lama gitu? Misalkan kayak ngasih nggak mau pakai tangan kiri itu aja kan hanya Asian di kita value. tuh orang-orang Iya, Eropa bener, mah bodo amat gitu Kayak kan. lo depan orang tua harus nunduk Iya. gitu. Iya. Oke. Salim sih gue paling. Salim masih ya. Salim masih. Sama orang tua. Sama orang tua masih. Kalau saya datang atau apa pulang. Padahal besok juga ketemu lagi gitu. Iya. Enggak Kayak cuma lebaran. lewat di gang sempit harus kayak misi bang sama dia yang lagi nongkrong gitu Betul. kan. Padahal Iya, kita iya, nggak iya. kenal juga gitu ya. Masih menerapkan hal kayak gitu. Masih itu. Kalau Ika sendiri nih, Asian value Gen Z Masih Pasti banget beda lagi dong. Mas Hah? aku. Masih banget lagi. masih banget Iya. sama papi atau? Bapak Ibu. Oh, sih. bapak ibu. Kalau Iya. papi beda konteksnya. Oh, beda ya? Beda bapak ibu aja. Oke. Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Kalau sama Bapak Ibu masih banget. Masih banget ya. Salim iya, nunduk iya. Dan bapak ibu juga alhamdulillah masih akur ya. Masih alhamdulillah. Tinggal di mana tinggal? Aslinya apa gimana? Aslinya? Aslinya Wonogiri sih. Oh, Wonogiri. Iya, cuman Wonogiri. tinggal di sini sendiri merantau. Oh, Oh, masih ngekos Asian value ya. banget dia. Independen, Abis salim jalan jongkok keluar rumah. Iya. juga. Terlalu Mundur, kerajaan. mundur. Terlalu Iya, kerajaan iya. gitu. Jongkok mundur. Waduh. Nah, tapi kan kasus yang lagi rame-rame ini kan soal tapera nih lagi rame nih tapera kan itu menyangkut paut dengan rumah gitu. Nah, menurut kalian apakah tragis gitu kita kebagian di angkatan yang sulit beli rumah gitu. Kayak 1M aja belum dapat rumah kali sekarang ya Bang Rizky. Iya, 1M tuh sulit. Sulit kan? 1M sulit, Cing. 1M apalagi sulit. Lokasinya di kota itu susah banget. BSD aja mungkin udah susah kali 1M ya. 1M ke atas udah BSD. Iya ya, sulit ya. Di Condet aja rumah yang luasnya 70 meter persegi, Bang. Udah 2M. Udah 2M dicondet. Luasnya tuh. Di Condet tuh kacau. Kontrakan gue yang tinggal sekarang tuh gang kagak muat motor aja harus ganti-gantian. 900 juta. Iya. Kecil banget. Iya, Condet lu. Di Condet lu bisa kayak 600 juta tapi di gudang parfum Condet. Tiap hari wangi sih. Emang Wangi sih. tiap hari wangi sih. Tapi tiap pagi ngeliat orang nawar kan malas juga kan. Maksudnya secara langsung gitu. Iya, sekarang kalau mau 1M gede tuh harus di Bogor gitu masih sih? Oh itu juga udah mahal juga Mahal Bang. ya? Udah mahal juga itu. Parung. di Sumatera Barat. Di, Iya, di iya. tengah Pulau, kebun, iya. tengah kebun sawit. Gimana sih caranya supaya harga rumah tuh bisa murah gitu untuk seluruh rakyat menurut Nah,
Bang Rizky nih yang paling Iya. tahu lah soal rumah lah. Betul soal Iya. rumah. Kalau soal harga rumah kan sebenarnya di sementara ini kan kita dapet tuh diserahin ke pasar gitu ya. Oke. Ya, jadi pemodal sanggup, mereka beli, mereka ya jadikan keuntungan di situ. Sebenarnya harus ada aturan yang mengikat gitu buat di market supaya marketnya nggak asal-asalan gitu. Jadi nggak pasar bebas lah soal rumah ini. Memang kalau bisa kayak PLN gitu, ada standarnya kayak gitu. Oh, iya Jadi sih. semua orang bisa menjangkau. Itu kan rumah basic ya. Iya. Jadi kasihan gitu yang nggak bisa beli gitu. Kebutuhan pokok sebenarnya Kebutuhan pokok. rumah kan. Tapi kita siapa yang udah punya rumah sendiri? Gue masih tinggal sama orang tua soalnya sampai sekarang. Gue baru Apos kontrak kan. baru masih ngontrak. Oh, gua. masih kontrak. Kalian ada yang udah Gua. miliki rumah sendiri? Sombong Gua- banget, sombong Ini banget. kasih gua tapi masih Tahu deh, masih punya nyicil. rumah deh, tahu deh. Meski mau nyicil, gua. Iya. Di mana, Bang? Bintaro. Bintaro. Weh, tegas sekali. Bintaro. Luar Jakarta tuh. Beda provinsi loh. Iya. Provinsi. Tahun berapa bang dapat rumah itu? Zaman Covid 2020. Beli orang butuh, beli orang Cari butuh. orang BU. Itu caranya kalau mau dapat Tapi katanya itu triknya ya. Itu triknya ya. Itu triknya. Cari orang BU yang jual. Cari Itu orang BU. beli tanah kosong terus dibangun atau beli rumah jadi bang? Gue udah ada rumahnya waktu itu. Udah ada rumahnya, terus sebelahnya tanah kosong, itu dibeli istri. Jadi kayak nanti aja dibangunnya gitu. Tapi pas Covid itu turun banget harganya. Turunnya tuh kayak Separoh? seharga yang lo bilang. Turunnya segitu? Segitu. Ih, gila Gitu. pantesan Jadi kayak- timingnya cakep berarti nih abang. Kalau enggak lu nggak bisa beli. Kayak sekarang gue mana bisa Iya Luasan sih. berapa luas? Kenapa? Luas. Tanah. Yang rumah 230 tanahnya, yang tanah 270. Jadi total Dan Gede. pemilik asal rumahnya tuh gelandangan sekarang kalau nggak salah. itu Masa? warisan, dia warisan. Jadi Duitnya buat apa? Coba itu dijual. tanah warisan dijual sama dia. Oh gitu. Oh tanah warisan. Biasanya kalau pengen dapat rumah di Jakarta itu kalau nggak warisan. Iya. Orang tuanya meninggal jual biasanya Iya, tuh. iya. Iya. Apalagi iya. pas awal-awal Covid kan lu nggak tahu ya kayak depannya gimana. Jadi orang panik aja gitu jual daripada iya cash dulu lah gitu. Gitu. Kalau Ika udah punya rumah sendiri? Jujur belum sih Kak. Ika Aku pengen- masih ngekos. Nah, Pengen punya rumah di Jakarta atau di Wonogiri? Nah itu. biasanya cewek gini, Ci. Berharap dari laki kan biasanya kan rumah. Oh. Ntar juga, buat Ika sendiri Enggak juga sih Kak kalau aku. pengen punya Kalau aku rumah. pengen punya sebelum nikah sih. Tapi di pengen sini punya. Jakarta. Karena kerjanya di Jakarta, pengen punya di Jakarta dulu. Tapi kalau cewek punya rumah ntar cowok-cowok insecure Ika yang mau Insecure. deketin. Iya, malah susah Iya. nyari cowok. Gimana ya? Iya. Ya terus gimana dong? Duitmu buat aku aja. Nah, Pasti ada lah cowok-cowok punya rumah yang mau membawa pulang Ika ke rumahnya ya. Pasti. Gitu. Kalau buat Abang Reja sendiri nih, Abang kan tiap hari reviewnya nge-review rumah orang nih ya. Iya. Punya nggak? Udah punya Punya rumah? sih. Rumah pertama? Udah ada ya. Tahun berapa beli rumah pertama? 2018 2018. Di daerah mana? di Depok. Depok. Oh, Depok. Oh. YouTuber rumah sekarang Depok semua, Iya, Cing. iya, Iya, YouTuber rumah kalau gue tanya Depok, Iya. Depok. Ada Kenapa memilih Depok? Tetangga namanya Covid waktu itu pertama. Bukan. Oh, enggak. Dia orang Depok soalnya. Tapi udah akrab sama Ayah Rojak ya. Beda RW. Tahu di rumahnya Ayah Rojak. Enggak, jadi waktu itu belinya awalnya tanahnya dulu itu. Oh, tanah kosong. Ya, di tanah kosong dulu karena memang waktu itu pengen bangun rumah sendiri. Jadi ya udahlah kita invest di tanah dulu, ngunci harga gitu kan. Itu belinya yang perumahan atau di perkampungan gitu? Soalnya ngerti estetik dia, Cing. Jadi pengen bikin sendiri gitu pasti kan Bang BM-nya. Itu di townhouse. Di Oh, di townhouse. Cuma 15 rumah gitu. Oh. Apa keluhan terbesar menjadi orang Depok apa sih, Bang? Selain yang mantap. Yuk. Iya. Berasa gitu. Dari Jakarta masuk Depok jalannya udah berasa. Perbedaan jalan ininya ya, bentuk Iya, jalannya ya. ukurannya, kondisinya. Oh. Asli, Cing, waktu itu kan gue sempat nyari-nyari juga kan rumah Iya. kan. Daerah Depok mau KPR gue. Kan ada tol tuh. Tol apa tuh yang Desari. pokoknya yang keluar langsung. Antasari ya. Iya, yang Antasari Brigif. iya dari Jakarta dari Condet ke Depok situ tol paling 15 menit. Nah, pas keluar tol mau ke perumahan yang gue tuju tuh cuma 3 kilo. Oke. Itu 1 jam lebih, Cing. Iya. 1 jam Depok lebih. emang chaos sih.
kacau banget itu. Iya. Babi ngepet masih ada sih bang? Udah ketangkep bang. Tapi tips and triknya maksudnya gini, misalkan kita punya duit nih 1M atau 2M gitu. Dapat nggak rumah di tengah kota? Tapi maksudnya kecil nggak apa-apa, yang penting lokasinya strategis gitu. Masih dapat nggak sih? Masih dapat ya. Masih dapat. Tapi kalau duit yang sama dipindahin ke katakanlah BSD bisa dapat yang mewah lebih gitu, besar berarti lagi, gitu ya. betul. Lebih baik yang mana menurut kalian bertiga? Menurut gue sih preferensi ya. Kalau misalnya masih berdua atau anak satu, kayaknya di BSD masih oke sih. Kalau udah banyak anak? Udah banyak anak kan kayaknya pengen dapat yang akses lebih gampang gitu, kayak transportasi umum kayak gitu-gitu tuh. Di tengah kota, ya. Kota. Berarti kalau anak dikit BSD, kalau anak banyak tengah kota, ya. Kalau child free di Jerman ya. Pas tuh. Itu. Iya, European value kalau di sana soalnya ada Asian value kalau di situ. Gen Z itu banyak tuh nanti child free. Waduh, enggak lah. Oh, Kalau enggak. aku enggak lah mas. Enggak lah, pengen lah punya anak lah pasti Pengen ya. lah, Iya. pengen. Ika sendiri pengen rumah yang jauh tapi mewah atau deket tapi Jauh aja kecil? deh. Jauh aja, yang penting Jauh. mewah, nyaman, estetik ya. Bukan mewahnya sih kak, lebih ke yang kayak Sentul kayak gitu-gitu. Oh, kayak Daerah-daerah yang Sentul. Tapi kan Asri. asri ya. kalau kan sering syuting FTV sering gak sih kayak pengen dia punya rumah kayak gini. Ini Iya, kan aku selalu Yang tangga muter gitu. Ya, pilar itu ada. ya sama patung Yunani begini. Tengah-tengah nih biasa ini. Lo pengen dalam rumah pakai heels gitu ya? Ada patung cupit ya, ada patung Iya. cupit gitu. Ah, meja makannya panjang banget tuh. Iya. Kan satu di sini pas makan gitu. asli ya. ada sih kak. Oh lu hayalan lu FTP banget ya jadi rumah tuh. Enggak juga sih kak, yang biasa aja Itu sebenarnya. rumah kayak gitu yang ninggalin siapa sih bang? Kita tanya Bang Rizky deh. Kita selalu bertanya-tanya kan. Kayak rumah-rumah di Pondok Indah gitu-gitu yang dari Gede-gede. pagar ke pintu aja tuh beberapa meter tuh jaraknya. Siapa yang tinggal di situ? Kita nggak pernah lihat ada orang masuk. Iya. Nggak pernah Memang nembak. biasanya gitu-gitu jarang di rumah gitu. Iya ya. Jarang di rumah. Dan memang tertutup sih. Jadi ya aktivitasnya agak susah. Profesi apa yang bisa bikin sampai beli rumah di situ? Rata-rata. Ya, rata-rata nih. Rata-rata. Karena kayaknya podcaster kayaknya nggak Enggak mungkin. mungkin banget Iya. sih, enggak mungkin. Mungkin aja kalau jadi pengusaha. Pengusaha. Oh, berarti harus pengusaha, Cing. Pengusaha. Usahanya apa tuh kalau boleh tahu spesifik? Iya. Usahanya apa? Karena kayaknya pengusaha franchise es bonbon nggak sampai situ. Iya. Mungkin setelah 30 tahun, 40 tahun jadi pengusaha mungkin. Oh, oke. Gak pernah ditinggalin, malah yang ninggalin, Cing. Kan gua ada review rumah-rumah juga kan. Iya. Di itulah pokoknya Program konten. sana lah. Iya. Yang nempatin malah pembantunya, Cing. Bener. Sama sapamnya yang tinggal di situ malah. Yang punya tuh nggak pernah datang ke situ. Iya ya. Terus yang punya kemana bang? Keluar negeri gitu ya? Iya, sibuk dia. Sibuk pindah-pindah terus. Ya Itu misal rumah di Pondok Indah nih Bang Rizky nih, yang benar-benar nih PIM 2 nih perumahan kan. Nah itu kalau dijual nih, itu berapa kira-kira nilai angkanya? Itu udah puluhan M sih. Puluhnya berapa? Puluhnya itu 20, 40, Oh nggak ada 20, di atas 40. 60 miliar Tapi gitu. gue pernah nanya loh yang di sebelahnya. Lu tau gak sih yang PIM 2 kan sebelahnya ada gerbang ke komplek tuh. Iya itu gue maksud iya. Gue pernah nanya itu dijual. Berapa? 12 dibilang. Oke. Zaman Covid. Lu nanya, Zaman Bang. COVID. Nanya gue. Banyak Soalnya gitu. dijual gitu kan. Berani nanya dia. Iya dengan Pas lu Covid nanya gua berarti nyari. ada kemungkinan Pas ya. Covid gue nyari. Terus pas gue tanya banyak dijual kan. 12. Oh 12. Gue kira kayak udah berapa puluh gitu kan. Kayaknya emang BU sih. Cuma BU-nya masih 12. Banyak duit lu berani nanya perumahan. Kan telepon gak salah. Gue telepon aja. Berarti umpama waktu itu lu beli terus lu tahan sampai sekarang lu jual itu untungnya 48 miliar sendiri ya. Belum tentu gue bisa bayar pajaknya. Oh iya, Cing. Pajaknya mahal. Pajak iya, tahunannya iya. berapa tuh di situ? Iya. Soalnya yang beli rumah harus bayar pajak kan. Iya. Yang nggak harus bayar pajak justru Itu. kalau gitu Itu, Cing. Bayarlah, kocak lu. nggak usah terusin Cing. Oh, iya. Nggak usah terusin Cing. Ya gitu tuh Bang Rizky. Karena kita selalu bertanya-tanya kan rumah-rumah ini siapa yang Betul. punya, mereka pekerjaannya apa gitu. Menteng yang kayak deket-deket Taman Suropati itu rumah kan. Rata-rata orang punya rumah gede gitu, rumahnya nggak satu. Iya. Banyak pasti. Banyak dan banyak yang jadi kantor loh zaman sekarang kan kayak kita syuting misalkan kayak di kantor ini Mas pas kita datang itu sebenarnya rumah ada kolamnya Iya. dan interior tua gitu kan. Ini kita syutingan rumah kan. Enggak ini kantor ini kantor. Iya gitu. Nah tapi si
balik lagi ke kontroversi tentang si Tapera ini ya, katanya tabungan yang dikuras untuk rakyat beli rumah gitu. Itu tabungannya yang dikuras. iya, maksudnya dipotong untuk tabungan beli rumah. Nah, efektif nggak sih sebenarnya itu? Ya kalau dihitung sih nggak efektif ya, jauh ya. Jauh Nggak banget. efektif Jauh ya. ya. Kalau gaji 10 juta aja 10 tahun paling 36 juta tuh. Iya. Kalau sebulan 300. Iya, dapat rumah di mana dengan harga 36 segitu juta ya. 10 tahun lagi jadi apa itu? Iya, 36 juta Pak. Seblak ceker satu. Iya, 36 franchise. juta Pak. Inflasi kita gak ada yang tahu Cing. Inflasi kita nggak ada yang Nggak ada yang tahu, tahu. Cing. Berarti duit Tapera itu akan kemana bang? Waduh, itu yang jadi pertanyaan. Sebenarnya kan selain nggak make sense juga, hitungannya dia juga ada trust issue kan di situ. Ada trust issue di situ. Ada trust Iya. issue sih Ada masyarakat. trust issue. Jadi kayak ya banyak lah beredar di platform X gitu kan, orang tuanya pensiunan, ketika udah pensiun mau ngambil nggak bisa, atau cuma cair 2 juta gitu-gitu. Banyak kontroversi ya. Banyak kontroversi. Dan Tapera ini wajib gak sih? Ya wajib itu ya. Wajib coy. Wajib Ke itu ya. semuanya. Semuanya. Dulu udah ada kan sebenarnya katanya. Udah Udah itu ada. tuh udah lama banget sebenarnya. Iya. Cuman baru di boomingin sekarang. Karena Soalnya dulu sampai freelancer kena juga ya. benar. Freelancer kena dulu juga. Freelancer aja kena ya. yang wajib masih PNS doang. Iya, Yang iya. dulu. Sekarang semua swasta itu wajib. Oh gitu, gila. Gimana ya kita sebagai rakyat? Iya, Udah iya, PPH iya, lagi iya. ntar ada Tapera, potongan Tapera. Tapera, potongan apa Iya. lagi. Iya banyak. BPJS. Nah Genji nih, dari Genji nih. Nah dari Genji kita pengen tahu nih. Gimana Tapera menurut lu? Sebenarnya ini ya mendorong kita untuk menabung juga sih. Positive vibe Genji. Positive vibe. Positive Keren, vibe. keren. Iya iya. Buat Ya, itu aja nabung. sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Bapak dia nggak mau banyak komentar, dia masih banyak kontrak ECV. Gak berani aku. Masih banyak kontrak ECV dia. Masih banyak banget. Iya, iya, iya. Mungkin kita yang Pak, iya. lebih enteng aja, rumah impian kayak gimana nih, rumah impian nih, desain rumah impian kita yang belum punya rumah nih. Satu tadi kayak daerah Sentul ya kan. Iya. Terus gimana lagi? Yang ada kayu-kayunya gitu apa sih Kak? Rumah Berarti? Sidul, rumah Sidul. Iya tuh. Iya. Kayu bukan dia doang, kayu bukan dia doang yang kayu. Ih, bukan. Gimana? Sidul kayu semua tahu. Sidul kayu ya. Sama Tapi nggak oplet, gitu. ada Iya, oplet. semen tuh dekat kamar mandi doang tuh. Atau nyuci itu, situ semen tuh situ tuh. Iya yang ada kayu-kayunya gitu loh pokoknya. Yang ada Apa ya kayu-kayu. minimalis ya kontemporer. Minimalis. Iya, Ah. iya. Berapa bedroom ngincernya? Kalau untuk sendiri kayaknya 2 dulu kali. Dua, 3. satu sama pasangan, satu buat tamu atau ntar buat anak gitu Ya. ya. Oh, Oke, rumah impian tuh, Ci. Berapa lantai? Kayaknya saya 2. Dua lantai cukup. Dua cukup. 2 lantai. Swimming pool? Kayaknya nggak usah Mas, itu ke swimming pool orang aja. Oh, swimming pool ini Ya, pusat. umum Soalnya ya. ada orang yang bikin kolam renang nggak kepake, Cing. Katanya kalau punya kolam malah jarang Iya. kepake katanya. Iya. Kalau punya di rumah malah jarang kepake. Soalnya bosen juga kan berendam kayak gitu kan. Iya Iya. sih, benar. Tapi fun fact-nya punya kolam nambahin nilai rumah kalau mau dijual. Oh gitu. Oh. Meskipun kecil banget gitu. Ya. Karena kan ada yang kecil banget yang kita ngeliat juga ini kayak maksain buat ada kolam nih, lu berenang juga baru Oh itu nambah nilai begini rumah. tuh nyampe. Nambah nilai rumah. Oh, sama satu nih pertanyaan gua. Iya. Rumah dekat masjid lebih murah apa enggak? Logikanya lebih murah ya. Harusnya lebih mahal karena itu kan value kan. Value. Tempat- Iya. Tergantung calon pembelinya sih. Oh, iya Ada yang sih, suka, ada yang iya. enggak. Oh gitu. Lebih mahal dekat masjid apa dekat kuburan? Lebih mahal dekat masjid. Masjid lah. Kalau kuburan kan. Di ya kuburan gimana? kalau yang beli suka uji nyali sih mungkin dia Iya, mau beli iyalah. mahal ya. Dia mau beli Nggak mahal. masalah kalau puslap merah tinggal di situ ya. Iya, iya, Kalau iya. kita kan iya, ada iya. red flag. Heeh. Nah, pas gue kuliah dulu kan, gue kuliah di Mustopo nih, Bang. Mustafa. Nah, Mustopo itu kan dia pahlawan gitu, zaman peperangan kan. Nah, dia punya istri nih. Nah, tadinya rumahnya di situ. Nah, terus mau dibangun Ada kampus. pelajarannya sejarah Mustopo gitu ya? Ada, sejarah Mustopo ada. Nah, habis itu dia dibangun kampus di situ kan. Iya. Tapi istrinya Mustopo nih masih hidup dan dia nggak mau digusur rumahnya. Sehingga jadi di tengah kampus tuh ada rumahnya dia. Masih Sampai ada itu. sekarang. Sampai sekarang kita di depan koridor kelas tuh ngeliat ada pembantunya lagi nyuci segala macam gitu-gitu. Nah, emang boleh begitu mempertahankan rumah dari pembangunan gitu? Hukumnya gimana sih? Iya, secara hukum ya boleh, itu kan miliknya dia ya. Kalau dia nggak mau lepas, ya haknya dia. Cuma ada konsekuensinya kan. Nanti dia entah
itu rumah atau sekitarnya mau dijadikan apa, nanti dia kejepit dengan dengan orang-orang yang mulai rame di situ. Emang pas UTS agak susah tidur dia dengar kita agak berisik soalnya kan banyak yang belajar kan gitu. Jadi itu benar-benar di tengah kampus gitu. Rumahnya gitu. Satu itu yang di Senayan. Nah itu kira-kira mahal apa murah tuh rumah itu? Ya itu kalau misalnya ada yang mau beli, sekarang mungkin jadi murah ya. Siapa yang mau beli itu udah dihimpit kampus gitu. Cuma kampus yang harus beli. Sama ada yang sering nongol di FYP juga, yang rumah dekat mall itu kan. Yang di bawah yang nyempit gitu. Itu juga kan pernah ditawarin kan katanya sama yang pengembang, tapi nggak mau jual. Itu yang mahal bukan harga rumahnya, Cing. Tapi harga diri. Itu sih. itu Cing. Maksud gua walaupun harga diri kan masuk rumahnya susah ya. Iya. Orang mau jual aja. Bener. Dan dulu rumor di kampus katanya kalau lu bisa eye contact sama Ibu Moes lu bakal cepet lulus gitu. Oh iya. Ada gitu-gitunya. Aneh kali juga nih. Fashion value. Suatu hari gue salim sama Bu Moes itu kan. Lulus gue alhamdulillah. Karena belajar. Masih hidup. Kalau sekarang kayaknya gak tahu ya. Itu beberapa tahun lalu gitu. Kalau gak salah ya kan. Nah tapi kalaupun dia udah meninggal, dia juga maunya kuburannya di situ juga. Seriusan lo. Berlebihan itu. Berlebihan. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Tapi katanya kalau orang yang udah punya rumah, dia bakal tetap kena tapera untuk ngebantu teman-temannya yang belum punya rumah gitu. Itu benar kayak gitu tuh. Menurut aku yang belum punya rumah, aku nggak apa-apa sih kalau ya. Setuju sih. Saling bantu. Kalau bisa 100% ya membantunya. Membantu kita. Iya, saling gotong royong gitu. Soalnya kan banyak orang beli rumah itu nggak dipakai. Iya, dijadiin kantor. Buat tabungan doang. Iya, buat aset gitu-gitu kan. Kalau lu rumah impian gimana, Cing? Rumah impian aku, Cing. Rumah impianmu, Cing? Jujur rumah Sidul tadi, Cing. Harus jalan, Cing. Sumpah, Cing. Itu adem banget, Cing. Itu adem banget. Soalnya bukan rumahnya sih, kayak lingkungannya gitu. Lingkungannya ya. Soalnya gue nggak bisa di lingkungan punya rumah estetik, gue nggak bisa. Oh nggak bisa loh. Kan ada tuh kan pasangan-pasangan muda sekarang tuh rumahnya pengennya estetik. Rapi ya kan. Kalau bikin story kayaknya nggak ada debu di rumahnya. Iya. Rumah contoh ya. Yang rumahnya punya Instagram tuh. Oh rumahnya punya Instagram sendiri. Yang panggilannya wajib Pak Su. Itu tuh Pak Su. Gue nggak bisa punya rumah gitu tuh. Nggak punya kayak gitu. Lu punya rumah yang klasik gitu, yang oldies ya. Rumah senyaman gua gitu. Ketika gua masuk, gua ngelempar baju gua masih tetap enak dipandang rumah gua. Ya kan kalau rumah estetik kita naruh sendal miring aja kurang approve, Cing itu. Iya sih, kan? kurang approve. Itu gua nggak bisa tuh rumah-rumah begitu tuh. Berarti Ika gak bakal mau tinggal di rumah lu kalau kayak gitu. Tapi kayu-kayunya boleh sih. Kayu-kayu sidul aku ada. Masih masuk. Kayu sidul ada aku. Masih masuk. Yang penting kayu deh, Cing. Yang penting kayu. Maksudnya bedeng kali, bedeng ya? Bedeng sama kupro ya. Pantes tadi playlist Spotify dia band paling atas Suara Kayu dia. Suara Kayu. Emang suka banget dia sama kayu. Ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Suara Kayu itu. Suara Kayu. Grup band Suara Kayu. Harus dengerin. Grup band Suara Kayu. Nah, mungkin yang berikutnya aja tips and tricks untuk Gen Z supaya bisa lebih beli rumah selain mencari penghasilan lebih ya, selain menabung itu kan udah pasti. Tapi apa menurut Bang Raja dan Bang Rizky nih tips Gen Z bisa punya rumah, termasuk Bang Raja dulu kita nih. berdua pun juga. Coba. Rumah tuh kayak jodoh kan. Jadi kayak lu kalau nyari jangan buru-buru sih. Kalau menurut gue ya, apalagi kayak kemarin gue dapetnya pas lagi Covid tuh, berarti lu harus cari orang yang BU. Oke. Nah, lu dalam udah punya duit sampai dapat rumah tuh berapa lama tuh durasinya tuh? Lu menunggu itu momen-momen itu. Nah itu gue gak nunggu, tapi tiba-tiba pas Covid nih gitu, ngapain ya? Kalau gue beli rumah gue gak punya duit nih, tapi kalau gak beli sekarang gak kebeli nih gitu. Jadi emang itu lo harus siap. Kalau misalnya udah di depan lo nih, ya udah ayo gitu. Berkat Covid aja berarti. Berkat ya. Covid ya. Tapi kadang kan ada juga yang BU yang gak harus Covid gitu. Kayak misalnya lu udah tua, gue gak ada cucu lagi siapa, gue harus jual rumah gue, tetangga lu gitu misalnya. Dibayarin deh berapa deh gitu. Berarti bisa dibilang kita harus ya berharap kayak ada Covid, berharap ada Covid lagi kita harus. Harus cek. Kayak jodoh sih emang. Bener. Yang dipersiapkan sebenarnya tabungan, ketika rumahnya ada, duitnya ada. Iya. Gitu.
Insight tabungan kali. sekarang kalau misalnya potongannya sebanyak itu nggak kekumpul lah sih. Wah, balik lagi dia. Gak kumpul ya. Iya. Susah lagi. Berat. Kalau dari Bang Raja sendiri nih. Bang Rizky. Oh Bang Rizky. ya. Oh Bang Raja nih. Mm. Tips biar aku dan kami nih Oh iya. Dan Biar- Ika juga. dan Ika Iya. punya rumah pertama gimana? Iya. Kalau bisa dua-duanya kerja. Jadi double cewek. penghasilan kalau bisa. Tuh dengerin Kalau saya. dari bawah ya. Enggak. Ya, Ya itu. Kemudian banyakin side job. inside job. Side job. Side job. Oh, side job. Banyakin side job. Iya. Banyakin side job. Terus ya beli rumah yang sesuai kemampuan berdua aja. Jangan terlalu ninggiin ekspektasi. Karena rumah pertama itu biasanya ya paling enak yang sesuai kemampuan. Karena kita nggak ngoyo nanti cicilannya segala Iya. macam gitu. Karena kan ketika beli nggak langsung nyaman tuh rumah, harus ngisi. Nah ngisi itu harganya juga barang-barangnya lumayan. Gitu. Oke. Mm. Tapi lu harus jawab jujur dari hati lu. Apa tuh? Buat sobat-sobat UMR kira-kira Ya bakal punya rumah dalam berapa tahun nih? Bisa baru nabung bulan ini. Karena Tanpa kos umur dipotong. hidup wah. Lu mau ngomong gitu tadi gue agak ngerasa di gue tuh. Kan banyak kan sobat UMR kan. Iya. Sobat Iya. UMR. Apalagi ada profesi tertentu yang UMR-nya mungkin agak Betul. Apalagi belum ada sandwich generation. ya. kalau dua-duanya kerja 2 tahun bisa lah, tapi di Cikarang. lebih. Oke. Harus jadi warga Cikarang. Iya. Oh, masih bisa berarti punya rumah ya. Bisa. Mm-mm. Gokil. Atau Bekasi sekarang mau bangun Iya. MRT Bekasi tuh. Iya, Jadi kayaknya lu lihat jalur mau dibangun kemana terus di tata kota. Lu incar, mulai ada lu incar incar dari dari situ. rumah. Itu masih buat tanah kan transport. masih banyak yang kosong biasanya kalau di Iya luar. sih. Pasti udah dibeli sama yang tahu plannya itu. Dengan stasiun MRT. Iya, salah cepat. Ya, yang merancang itu wah beli Iya. nih, beli baru diumumin, ha mahal. Tapi emang kalau misalkan side job kita banyak nih bos, Iya. bahkan misal dari podcast ini lanjut gitu, Iya. kita sampai ke beli rumah, Ah, asbak di rumah gue ini. betul Cing. MLD, Cing. MLD. Setiap sudut sudut Iya. aku. Dan gue juga honeymoon akan ke Maldives gitu, Maldives. Oh, Maldives. Masuk ya. Iya. Itu. Heeh. Pokoknya gue kalau punya duit banyak gue harus jadi tetangga lu Cing. Iya. Kita nggak boleh terpisahkan kita. Tetanggaan kita ya Cing ya. Tetanggaan kita. Depok bareng sama Mas Rizky. Nggak usah Cing. Nggak harus usah ya. Cing. Iya. Nah, banyak yang bilang bangun rumah tuh mahal gitu ya, beli rumah juga mahal gitu. Lebih untung beli jadi atau kita beli tanah kosong terus kita bangun, bayar arsitek lagi segala macem. Nah, kalau menurut aku nih Cing, Iya. aku dulu Cing, Hmm. mendingan mendingan bikin sendiri. Bisa sendiri karena Karena kan kebutuhan orang beda-beda kan. Hmm, Nah kalau lu beli jadi bongkar lagi, ini lagi, kayak gitu kalau menurut gua kalau gua pribadi. Oke, gitu. renov lagi. Renov lagi. Biaya developer tuh biasanya motongnya seberapa gede sih bang? Makelar gitu-gitu. Biaya developer. Maksudnya Ya kan kita pasti beli rumah ada perantara segala macam gitu-gitu kan. nggak bisa langsung. Balik kok. nama. Bisa beli direct ke orangnya ya. Bisa. Itu yang paling bagus sebetulnya ya. Iya. Kalau dari developer malah kan biasanya direct. Ah. Tapi paling ada pajak. Ya lupa ada pajak itu gede tuh. Pajak apa bang? Pajak PPNBM namanya. Oh. Lupa gue singkatannya apa. Tapi itu pajaknya gede. Ya hampir belasan gitu deh. PPNDN ya. PPNBM. Oh. Ini orang ofensif nih Bang Rizky nih dari tadi deh. Padahal udah gue singkat. Arahnya ke sana. Iya. Iya kan. Oh gitu PPNBM ya itu ya. Umur berapa rencana target Ika punya rumah sendiri nih? Berarti sekarang umur masih 20 25. Masih 25. Masih 25, Ci. Iya, masih Ih, jauh. tapi itu udah tua tau kak. 25 betul ya. Iya menurut Gimana kami? Oh gitu ya. Gimana kami? Gimana kami? Iya. Kalau menurutku udah tua lagi kak itu. Jadi kayaknya mungkin 27 mentok ya. 27 ya. 27. Bismillah. 99 bulan apa? Mei. Bulan Mei ya. Iya. Mei dikurang 9 bulan itu Oh. sekitar November ya. November. Iya, berarti memang
dibuat saat Pak Harto lengser IKA ini bisa Wah. ya kan? Iya, IKA kan ada kepanjangannya. Ada. IKN. Konteksnya juga jauh tuh. Gak cuma pelesetan doang tuh jauh tuh. Gue dari tadi pengen ngeluarin itu gak ada momen, Cil. Gak ada momen aku. Iya. Rumah masih murah juga tuh kayaknya di situ. Ya. Hah? Di IKN masih. Masih. Iya. Temen aku ada yang kerja di sana. Di Tapi IKN. bukan di IKN-nya, lingkungan sono. Masih 300.000 per meter katanya. Betul. Oh iya masih enak. Masih ya. Langsung aja. Ya, kan. langsung aja situ. Banyak kayu. Kayu banyak banget kayu. Iya yang kayu-kayu. Nyerut sendiri tapi kamu. Perjuangan apa yang dulu Bang Rizky dan Bang Raja lakukan untuk sampai akhirnya dapat rumah sendiri Nah, tuh? itu gue. Wah iya itu. Awalnya kan gue beli rumah kan beli tanahnya dulu mas. Oke. Oh iya beli tanah dulu. Iya jadi kan kita kunci dulu tuh harganya jadi supaya nggak itu karena kan harga tanah lebih cepat naiknya dan lebih besar naiknya daripada harga material. Jadi Oh gitu ya. jadi kita kunci tanahnya dulu baru habis itu nabung setelah 1, 2 hampir 4 tahun ya. Harusnya 3 tahun tapi karena pandemi jadi 4 tahun baru kebangun rumahnya. Wih. Dulu pas pertama beli rumah itu beli tanah itu per meter berapa? Nggak sampai 2 juta. Tahun? 18. 2018. Sekarang per meter berapa? Udah hampir 3 juta sih. Wow. Naik ya emang investasi. Luxury itu. Luxury. Udah saya bayarin 1,5. Kalau Bang Raja perjuangannya dulu beli rumah gimana Bang? Gua dulu tuh pengen punya rumah tahun berapa ya pas pertama banget kerja kan. Gue kayak ngerasa gua udah kerja nih, sambil nyicil rumah kali ya. Fotografer. Ya. 2011 lah gitu kayak gue pengen langsung beli rumah kali ambil nyicil gitu kayak KPR panjang kan sekarang bisa sampai 20 tahun apa segala macam gitu kan. Terus gue nyari yang deket-deket di Jakarta. Harga sih dulu tuh masih ada yang 700, masih ada yang Per meter tanah. Enggak, udah bangunan udah jadi. Oh, bangunan. 750 itu di Jakarta, masih Jakarta Selatan. Itu luas 100. 100 Oh tuh. gitu. Gue udah nanya-nanya kan tuh ke bank mana minta kredit minta ngajuin KPR segala macam. Ternyata susah banget kalau buat freelance soalnya nggak ada aturan pastinya kan gitu. Bank tuh cuma ngasih pinjamannya tergantung dari mutasi lo per bulan. Sementara gue baru kerja kan, jadi kayak susah banget di approve-nya nih. Gue udah DP waktu itu, gue udah DP ke developer tapi gue nggak di approve KPR ya sama bank. Udah sampai berapa bank gitu nggak di approve, akhirnya ya udah DP kan nggak bisa balik ya. Jadi yang ya udah gue rugi DP waktu itu. Jadi gue diem aja kayak agak trauma nyari rumah tuh. Angus berapa tuh Bang? DP 10 ya. Wah, zaman 2011. Angus gitu aja tuh, Angus Iya, gitu aja Angus tuh gitu Bang. aja. Angus. Gue kayak agak nyesel ya dulu tuh harganya anjir. Kalau gue inget ya itu 750 juta tuh harganya di situ deket Gandaria City. Gue kayak sekarang mana dapat harga sih. Jadi gak kebeli rumah itu? Gak kebeli, udah. Gak kebeli terus sampai gue kerja aja deh, kerja kan lo kerja ada jenjang karir lalu dapat income yang lebih segala macam. Terus gue nabung ternyata pas udah makin tua tuh gue sekarang udah umur 3 berapa ya gue ya? 34. Rumah pertama di umur 34. 34 ya kalau nggak salah. 34, 33 ya. Masih panjang perjalanan kita sih. Masih 34 terus pas udah mulai ketabungan mulai kekumpul tuh. Ya lebih bisa ngambil KPR yang lebih pendek. Boleh. Dapat akhirnya karena kan kemarin COVID tuh ngajuin kan nggak ada yang kredit kan bang. Jadi bank tuh butuh yang kredit tapi sebenarnya dia lebih meriksa banget nih yang ngajuin kredit tuh lu masih bisa kerja nggak nih. Terus gue ada interviewnya. Jadi kalau pas COVID tuh lu ada di interview ditanya lu kerjaan lu ngapain. Nah itu tuh. Gitu, kayak analisanya kan gitu. Lu kerjaan lu ngapain. Kalau misalnya lagi COVID gini emang masih ada yang ditanya sama banknya kayak gitu. Sampai wawancara 2 kali baru di approve-nya berapa. Misalnya lu ajuin 1 gitu rumahnya. Lu di approve-nya 500 nih gitu. Berarti lu harus nyari DP-nya separohnya gitu. Gitu, panjang ya proses itu. Panjang banget. Panjang terus akhirnya pas dapat gue nggak mau panjang-panjang tuh ditawarin sama banknya. Udah 10 tahun aja, 15 tahun aja. Terus kalau gue hitung-hitung bisa 2 kali lipat harga rumahnya. Jadinya terus udah gue pendek, gue maunya 5 tahun aja nih biar kayak sekalian gue megap-megap nih 5 tahun kan lebih gede cicilannya ya, tapi 5 tahun udah nih gue gak kepikiran lagi gitu. Gak ada utang gitu, jadi gak ada utang mikirnya. Fotografer di approve. Iya, tapi dia ngecek IG lo nggak? Ngecek semuanya. Fotonya sih, fotografer di approve sih dikasih di Google segala macam, KTP apa segala macam di mutasi. Mutasi 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang tuh mutasi banknya. Jadi kayak lu dilihat naik turunnya tuh kayak gimana tiap tahun. Udah akhirnya pas lu di approve-nya segini
oh ya udah berarti gue harus ngabisin tabungan kalau lu mau nyicil 5 tahun dengan pinjaman segitu gitu. Sebagai fotografer dan emang itu habis yang di tanda tangan kan ditutup mapnya terakhir Mas. Boleh nggak fotoin saya? Saya lihat kamera diem aja dari tadi. Saya 2 tahun gak ngerti profil WhatsApp. Gitu tuh. Akhirnya iya. Nah kalau lebih mending punya mobil dulu atau langsung fokus beli rumah kalau menurut kalian nih? Ika mobil pribadi udah ada? Mobil udah ada. Udah ada. Dongfeng mobilnya bukan? Bukan, enggak semua orang tuh harus lu ya. Tahu enggak lo ada mobil merek Dongfeng? Enggak. Dongfeng enggak tahu kan? Enggak, itu apa? Itu DFSK itu sih. Betul. Gini dong. DFSK Dongfeng. Orang lebih banyak tahu Dongfeng tuh mesin pemotong rumput. Ada arteri, betul arteri. Iya. Jadi ada ngebelain Dongfeng ini. Akhirnya ada yang tahu nih Ada, aku pernah lihat buat properti syuting pernah. Dongfeng. Iya. Mobil cowok-cowok green flag itu Dongfeng. Green flag ya Kak. Dongfeng. Buat ditabrak-tabrakin gitu adegan-adegan gitu ya. Enggak ya? Enggak sih. Oh gitu, mobil ya. Mobil. Karena kebutuhannya buat syuting mungkin. Iya, buat mobilitas rumah kedua soalnya di buat sini. bergerak benar. Mobil tuh ibarat rumah kedua lah, ibaratnya gitu. Lemari segala macam di situ. Kalau Bang Raja sendiri pertama mobil dulu apa rumah dulu? Mobil gue. Soalnya Jakarta kayaknya nggak, kan kerjaan gue bawa lighting sendiri, Oh, bawa iya. apa. Oh iya, alat ya. Kalau gue nggak bawa alat sih kayaknya gue mendingan umum sih. Karena Iya kan sih. bebas kan banyak, lu gue pulang bisa naik ojek online gitu, Iya terus sih. balik bisa milih kalau misalnya lu capek, oh naik yang mobil yang kayak gitu-gitu bisa fleksibel. Cuma kalau gue bawa barang, mobil sih gue. Ribet juga ya bawa lighting apa naik MRT nggak Iya. estetik Cing. Nggak estetik Cing. Ya kan? Di Malaysia nggak bisa Iya. santai. Belum lagi abang-abang MRT minta fotoin nanti kan pasti mentang-mentang udah ada lightning nih Mas, tanggung nih. Gitu kan. Iya, muka sapam pasti bete banget, penuh banget tuh Bang. Nah tapi kan ada sekarang mulai beberapa orang yang percaya kayak saking mahalnya harga rumah Bang, banyak yang mikir kayak udah deh gue nggak usah pernah beli rumah selamanya, gue ngeren aja seumur hidup, ntar anak gue nerusin rent gue atau nggak cari tempat rent lain Kayak gitu. Sophia coba. Oh dia kayak gitu Iya dia? benar Sophia coba tahu gue. Gue pernah denger dia. Dia tiap 2 podcast. tahun Iya. sekali dia pindah. Iya. 2 tahun sekali. Ngontrak aja seumur hidup. Ngontrak seumur Itu hidup. keputusan finansial yang bagus atau? Karena dia bosan Iya. kalau gue nonton di itunya. Oh bosenan Orangnya dia? bosenan. Sama rumahnya. Pindah-pindah terus Iya. dia. Jadi soal itu ini sih lebih ke habitnya orang ya. Iya. Oke. Nggak bisa kasih standar harus punya rumah atau ngontrak gitu ya. Tergantung habitnya. Dia tuh suka netap apa enggak atau suka pindah-pindah apa enggak. Kemudian masalah apa enggak buat dia kalau misalnya ngontrak. Kalau misalnya ada kan orang-orang yang nggak masalah ngontrak aja emang kenapa? Ya udah silakan go for it. Jadi kan tetap tapi kan tiap pilihan ada konsekuensinya ya. Kalau nggak punya rumah atau apa itu berarti dia nggak punya aset nanti ke depannya. Atau mungkin dia malah punya aset di tempat lain selain rumah, bisa juga sih. Jadi plus minus aja sebenarnya itu. Kalau Sophia coba mungkin ngontrak tuh karena dia ya duitnya udah financial freedom Cing. betul. Makanya dia Jadi. gampang aja Iya. kan gitu. Iya. Tapi kan kalau orang-orang yang menengah ke bawah tuh ngambil rumah kan biar kayak aku udah capek diusir. Nah, gitu ya kan. Aku udah capek diusir gitu. Iya sih. Kalau Asian value-nya dia lebih ke pencapaian kan. Pencapaian. Karena punya rumah tuh pencapaian banget gitu ya. Tapi ngontrak tuh Asian value loh. Asian value. Karena kalau misalnya tetangga lo nggak enak nih, diomongin sama tetangga lo tinggal pindah. Itu anak yang ngontrak. Iya, kalau enak gitu. yang ngontrak kayak gitu. Kalau lo beli udah itu lo Iya, lo udah seumur selama hidup tetangga ya. lo telan aja tuh di situ. Tapi kalau gue ada tetangga rese gue nyari ular gue. Itu apa salahnya? Iya. Iya. Nah lebih baik nikah dulu baru beli rumah atau nikah dulu cerai baru beli rumah. Mas, tolong mas. Maksudnya enakan kayak tadi kan Ika kan kepikirannya pengen punya rumah dulu justru kalau lo ya Iya. kayak punya rumah sendiri. Pengennya sih ya. Tapi kan misalkan Ika punya rumah nih, set. Betul. Tahu-tahu cowok yang deketin dia nanti juga punya rumah juga. Nah malah kelebihan satu tuh rumahnya kan Dikontrakin aja Kak. dikontrakin. Iya. Oh. Dikosin. Buat jaga-jaga dapat kalau dapat mau kondo. Iya. Janganlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ngerti lagi. Aku independent woman nih gitu. Iya. Jangan. Takutnya Ika punya rumah, cowoknya punya rumah, diajakin nikah pas Ika mau cowoknya jual rumah gitu kan. itu. Jadi mau kondo jadinya kalau iya kayak gitu. juga ya. Nah, Iya itu. kan. Jual aja nanti. Berarti, Jangan. oh ya udah. Itu yang bilang.
Oh iya, jangan bilang kalau punya rumah gitu. Iya, bilang aja kayak ini masih ngontrak kok di sini gitu. gitu. Jangan bilang-bilang dulu kalau punya rumah kan. Makanya jangan terlalu akrab, jangan cepet-cepet akrabnya. Oh iya. Iya, tapi Gen Z cepet akrab ya itu. Iya. Dia tadi sebelumnya cerita kan, kenal sama temen gua. Iya. Iya Kak, itu sahabat aku. Iya, bestie. Bestie banget. Bestie. Udah berapa lama? 2 hari. Kok bisa 2 hari akrab? Gen Z emang tapi cepet cair cepet akrab Gen Z ya. Nongkrong di bar baru pitcher kedua udah masalah keluarga udah keluar biasanya. Itu oversharing Mas. Baru gelas kedua loh, kok udah cerita nyokap lu pas kecil gimana gitu kan. Terlalu jauh gitu ya. Nah tapi nih kita ada Asian value kan gak cuman tentang rumah tentunya, tapi tentang pekerjaan-pekerjaan juga gitu. Kayak dulu tuh pekerjaan kayak pegawai pemerintahan atau dokter gitu, itu sangat dijunjung tinggi sekali martabatnya kan. Dokter kalau di acara keluarga tuh pasti wah dia udah yang paling dilulukan sukses lah gitu ya kan. Nah itu sampai sekarang masih berlaku nggak menurut kalian? Mungkin di lingkungan kalian. Kalau interaksinya sama orang tua ya masih tuh. Masih kan? Masih banget ya. Bahkan kalau kayak di internasional juga sebenarnya dokter paling sukses ya Dr. Dre gitu, bukan dokter malah dia kan. Yang botak itu. Oh, yang botak itu mah mentor Eminem dia. Dr. Dre nggak pernah kuliah keperawatan gitu maksudnya. Kan? Tapi dia dokter paling terkenal di dunia. Masih nggak sih menjadi dokter tuh Asian value bagi keluarga sekarang? Masih ya itu. Masih kan? Masih. Bagi boomer kali ya. Bagi boomer. Pas kecil cita-cita apa kalian pas kecil? Kan gak mungkin udah pengen fotografer. Benar sih, benar. Masih kecil. Gue sempet dulu pengen pilot ya. Basic, oke. Basic. Itu astronot, dokter gitu. Iya. Cita-cita berubah pas umur berapa? Pas gue tahu harga sekolahnya mahal. Sekolah pilot. Iya, itu tapi mahalnya lumayan. Mahal. Seharga rumah kan? Seharga rumah ya. Kalau tinggal pilih mau beli rumah apa mau bisa terbang gitu doang. Ika cita-citanya masih kecil apa? Apa ya Kak, waktu SD deh kelas 1. SD, wah aku nggak tahu ya, aku nggak inget nih. Tapi kalau SMA aku pengen jadi polwan. Pengen jadi polwan. Bisa ya. Seriusan? Serius. Gak apa-apa bondol. Gak apa-apa bondol. Iya. Sebelumnya aku bondol, iya. Kenapa pengen jadi polwan nih Kak? Menarik nih. Kayak waktu itu pengen membanggakan orang tua aja sih. Membanggakan orang tua. Iya itu. Nah sekarang ya. dengan yang sekarang orang tua udah bangga belum? Aduh kurang tahu ya Pak, Bu udah bangga belum? Coba Bapak Ibunya Ika komen di bawah ya. Ibu tolong komen di bawah. Tapi sempat dapat FTV peran polwan sempat. Polwan Kayak yang itu dulu. Yang datang kalau kasus sudah kelar di lapangan tuh ya. Iya. Atau kayak hatiku tertilang cintamu gitu kan. Bisa kan? belum lagi belum, Kak. ya. Padahal pasti aku seneng banget sih kalau dapet polwan ya. Iya. Kayak misalnya gue kebayang covernya nih kayak cowok sama cewek mesra-mesraan terus di belakang Ika pakai baju polisi cemburu gitu kan. Nah, judulnya cing. Iya. 3 in 1. Masuk tuh. Semanggi tipis Cing. Semanggi tipis syutingnya. Semanggi. Iya. Mantap itu FTV 3 in 1 tuh, Ika tuh ya kan. Oh polwan ya dulu ya. Polwan. Berubahnya kapan cita-cita menjadi polwan? Aduh. Aku gak berani ngomong. Iya. Merasa kayak ya udahlah aku kuliah aja jadi orang kantoran aja gitu. Gitu. Karena sulit ya menjadi polwan, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Boleh lanjut aja nggak? Lanjut aja nggak? Saya coba bantu tuh dari saya. Nggak usah, monggo. Bang Rizky apa bang? Cita-cita pas bang? SD deh SD. Sama sih ya, pilot. Polwan juga. Oh bisa. Bukan itu yang sama. Pengen bukan. Bukan itu yang sama. Iya, pilot, tentara. Kenapa gitu. ya semua kita kenapa sama tuh ya? Karena di buku pelajaran itu ya. Iya nih bener. Kalau nggak salah ya. Bener. Gue tentara sih, gue masih kecil sih. Tentara kan. Gue dulu astronot kan, tapi pas gede kayak wah ternyata bumi datar deh gitu. Jadi gue penganut bumi datar. Flat Earth Society. Flat Earth Society. Gak nyangka gue lu flat Earth Cing. Gak nyangka Cing. Sempat tapi udah enggak Cing. Gue juga lagi sempet. Iya. Semua sempet gitu. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation.
Click to boost the power. Taste the new experience. Nah, terus ketika kan berarti kan kita lahir, bahkan Ika pun Gen Z juga masih lahir di stereotip bahwa itulah profesi-profesi yang resmi kan. Nah, sempat sulit gak menjelaskan ke orang tua atau ke calon mertua tentang, atau ke om dan tante yang jauh tentang pekerjaan kalian sekarang gitu. Misalkan, misalkan ada kayak om tante yang gak ketemu bertahun-tahun kayak Rizky kerja apa sekarang? Nah, itu apa jawabnya? Iya, pas itu sih jadinya kan jadi karyawan swasta kan akhirnya. Setelah SMA mau tentara nggak boleh sama nyokap gitu kan. Kenapa nggak boleh sama nyokap? Dulu alasannya beliau sih apa? Nggak tega dipukulin nanti gitu. Kan di belakang rumah tuh pangkalan TNI memang. Jadi tahu lah. Kayak dipukulin sih. Iya. Pendidikannya keras. Gitu. Pendidikannya keras betul. Keras. Nggak jadi tentara pukulin mulu. Keluarganya hancur. Kagak. Itu ya. Ika apa menjelaskan ke keluarga? Tadinya sih ibu itu paling gak setuju kalau aku kerja di Jakarta. Paling gak setuju. Gak setuju? Iya, sampai nangis. Berarti gitu. Orang-orang daerah melihat Jakarta negatif kali ya. Pergaulan bebas gitu. Kayak takutnya nanti kamu jadi narkoba. Yang kayak gitu-gitu sampai ke sana gitu. Pokoknya nggak rela lah waktu itu. Tapi lama-lama setelah aku dapat sinetron, terus oh iya memang anakku mungkin jalannya di situ, mungkin begitu ya. Jadi tiap bulan lancar, check out lancar gitu ya. Enggak pernah minta ibuku. Berarti kalau ditanya saudara apa jawabnya? Ika kerja apa sekarang? Oh, biasanya kalau ditanya orang kerjanya apa? Oh iya di TV gitu. Oh di mana? Di lapangan gitu. Humble. Nah kalau Bang aja ditanya apa? Lumayan sih tanyain kayak emang ada orang yang mau moto terus tiap hari gitu. Pasti. Gue juga mikirnya iya juga ya. Cuma yang gimana ya? Udah gue gak kepikiran kantor soalnya. Bener-bener kayak kita aja Cing, TikToker, coba kita jawabnya apa? Susah. Lu jawabnya apa kalau ditanya? Gua bikin konten gue bilang. Kerja bikin konten. Gue Gue di nikahan gue nanti Cing, pekerjaan seniman gue Cing. Seniman gue sih stand up comedian sih masih yang kayak itu lebih gampang untuk dicerna deh. TikToker boomer lebih gak kebayang sebenarnya TikToker itu profesi kan sebenarnya. Sampai saudara gue ada yang nanya itu dapat duit caranya dari mana gitu katanya. Dikasih orang TikToknya enggak. Susah ya. Wira swasta sih sebenarnya technically kita bisa bilang wira swasta. Kalau mau lebih gampang gitu. Ya kan, dan gak perlu terlalu spesifik gitu kan, kayak kerja apa sekarang Za? Menista Gen Z gitu kan, harus kayak gitu kan. Jangan gak perlu tahu gitu maksudnya. Menista Gen Z. Teman saya klarifikasi mulu tiap upload sekarang. Apa-apa klarifikasi. Makanya minta maaf mulu udah kayak lebaran tiap bulan gue sekarang. Dikit-dikit minal aidin nih. Aduh ya. Nah tapi kan katanya agent value yang paling ultimate tuh menghormati orang tua gitu ya kan. Itu ada batasnya gak sih? Atau ada taraf tertentu yang kayak gak sampai segini juga gitu misalkan. Ini orang tua sendiri apa orang tua usianya lebih orang tua sendiri, parents. Parents. Wah itu udah ultimate sih, memang itu gak bisa ditawar sih kalau menurut gue ya. Memang harus ya. Memang harus sangat menghormati. Sangat menghormati selama perlakuannya sesuai gitu ya. Maksudnya gak aneh-aneh gitu ya. Kita wajib sih menurut gue. Iya. Kayak orang tua gitu ngomong gitu ya. Kalau udah gede sih jarang. Iya. Kayak Ika nih sendiri. Masih izin gak kalau mah aku boleh pacaran gak? Itu Asian value. Itu Asian value. Iya, masih kalau aku Kak. Berani. Ketat gak filter orang tua terhadap cowok-cowok? Iya kayaknya ya. Iya kan? Iya kayaknya. Iya. Tetap ngomong ke aku dari sekolah sih pasti selalu ngomong. Oh selalu ngomong? Selalu ngomong. Ada yang gak di-approve gak? Kayak jangan namanya itu deh Kak. Oh pernah. Pernah. Siapa nama cowoknya? Gak usah. Sebenarnya cukup ceritanya aja. Ya gitu. Alasannya apa waktu itu ngedosin? Ini menarik nih percintaan. Profesinya kurang kah atau? Oh enggak sih kalau masalah itu Kak. Lebih ke attitude mungkin ya. Oh gak sopan cowoknya. Iya. Gak salim. Iya. Gak salim mungkin ya. Lewat jendela Cing jemputnya. Lempar batu kerikil. Iya. Jadul kali. Main ke rumah ngerokok ruang tamu cowoknya gitu ya. Bikin gitu ya.
Iya. Mungkin. Di ruang tamu klasik. Cogan. Langsung bokapnya keluar dari kamar kan. Ika, kalau kamu nggak boleh ngerokok di sini selain MLD gitu. Itu baru green flag. Itu baru green flag. Bebas lah kalau itu. Bokapnya juga gitu ya. Gitu ya kan. Terus abis gitu maknya nambahin di belakang. Iya. Terutama yang fresh cola gitu. Setahu gue. Kompak sekali keluarga itu ya. Kompak sekali keluarga itu. Iya. Nah kalau pendidikan deh. Kayak dulu tuh kayaknya generasi di atas kita tuh yang kayak bener-bener IPK tuh harus 3,8 gitu-gitu. Terus S2 tuh penting banget gitu. Di sini ada yang S2 gak kita? Gue enggak. S1 semua tapi? Aku enggak. D3? Enggak. SMA ya. Nah masih penting gak sih kayak gitu-gituan? Asian value yang satu itu masih penting diperjuangkan gak sih? Kayak ibaratnya kalian berdua juga nggak S2 tapi bisa ya punya rumah di Depok, punya rumah di mana, berarti apakah penting gitu? Kalau itu kan tadi pemikiran orang tua kita dulu ya, jadi dia udah boomer lah atau apa. Kalau sekarang nih kebetulan udah punya anak gitu, mikirnya udah nanti anak-anak kuliah nggak usah target nilai-nilai gitu sih. Jadi mereka kuliah itu supaya terdidik aja pemikirannya, bukan nilai yang dicari, terserah nilainya mau berapa. Tapi sampai kuliah kayaknya gue sih masih akan mewajibkan anak gue sih sampai kuliah. Tapi kerjaan betul. Lama ya. Iya benar untuk tanggung jawab aja, melatih tanggung jawab. Tapi jurusan dibebasin. Bebas sih. Tergantung minatnya aja. Gak kayak teman kita waktu itu masuk UI karena keinginan orang tua gitu. DO juga. Iya, jadi kan kayak ada standar orang tuanya tinggi waktu itu teman kita kan kayak harus UI gitu. Pada akhirnya emang masuk, terus semester kedua dia di DO, akhirnya dia pindah ke Mustopo dan sekarang menista Gen Z. Itu dia sendiri. Iya, DO UI prestasinya teman kita. Tapi Mustopo selesai. IPK aman. IPK, nah next nih. Yang penting kelas. Yang penting kan Asian value-nya bukan IPK tinggi. Asian value-nya ada tadi. Asian value-nya salaman sama Ibu Moes gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke review Asian value yang lain-lain nih, yang lebih ringan lagi. Kita akan menilai seberapa Asian value-nya ini. Pertama, nggak sedikit orang Indonesia yang enggan membuang ember bekas cat, akhirnya berakhir jadi gayung atau ember wudhu di kamar mandi. Benar. Gue masih pakai ya. Ya, WC pom bensin ini biasanya ya. Di rumah aku sekarang masih pakai. Masih pakai ember cat. Masih pakai. Cat apa biasanya? Ini apa sih namanya yang mawar itu mawar apa ya? Ada mawar. Rose brand. Bukan. Itu mawar juga sih. Pokoknya mawar deh itu. Oh, katilak. Nah, iya itu. Katilak. Nah, berarti harusnya katilak kalau dia udah tahu sering dipakai. Ini tips buat abang-abang katilak ya. Lu rilis udah produk ember aja langsung gitu. Betul. Spesifik ya kan. Gak usah nunggu cat habis dulu. Emang ini ada ember khusus nanti katilak, dimarahin sama Lion kan? Star. Iya sih. Itu Asian value pertama. Nah yang kedua, bukan orang Indonesia kalau nggak ngabisin saus sampai tetes terakhir. Iya. Ini bener lagi nih. Iya. Orang luar nggak kayak gini ya mungkin ya. Enggak. Orang Amerika kayak gitu apa kagak ya? Nggak tahu deh. Saset kayak mereka. Saset. Ditebalikin juga. Rada ribet ya keseimbangannya ya. Nah, terus botol kaca sirup nggak dibuang tapi dipakai buat bikin air putih dingin. Betul. Nice, sama ini Cing. Abang ketoprak. Tipis. Kalau bule-bule ngelihat gitu kan. Wah, kok pakai bir tuh ketoprak? Itu. Dipikir. Wow. Asian value. Cing ini Cing. Nah, berikutnya kaleng bekas biskuit juga nggak langsung dibuang, dimanfaatin buat kue-kue lebaran biasanya. Jadi gerengginan. Iya, atau di beberapa rumah ada yang jadi asbak juga tuh di beberapa kawasan tuh ya kan. Kaleng biskuit. Nah, soalnya enak nutupnya rapet kan dia. Ini apa nih? Asian value ya. Ini sangat Asian value sih. Lampu sen ini. Salah sen. Iya. Kan? Ibu-ibu sen kiri belok kanan sangat Asian value. Sangat Asian value.
Banyak lah action value yang ringan-ringan seperti itu ya. Banyak tidur sebelah motor. Tidur sebelah motor. Motor ruang tamu. Iya itu action value. Itu action value. Nah, berikutnya kita akan ada games. Itu ada 2 truth, 1 lie, ya kan. Jadi ada 2 kebohongan dan 1 2 kebenaran dan 1 kebohongan, dan yang nyebutin 1 dan yang lainnya harus menebak mana yang bohong dan jujur gitu ya kan. Misalkan kayak Apos itu kidal, Apos itu pakai topi hitam, dan Apos itu pakai jaket MLD. Nah berarti kan yang kebohongan adalah yang Apos itu kidal ya. Lu kidal gak sih Pos? Gue gak tau juga. Kanan dia gitu. Kita harus menebak gitu. Kita harus menebak. Oke. Gitu. Siapa dulu nih yang mulai nih? Dari lu mungkin. Dari gue dulu ya. Misalnya kayak berarti ini 2 kenyataan dan 1 kebohongan. Oke. Saya dulu suka cover lagu pakai topeng King Kong di YouTube. Saya itu dulu adalah seorang videografer mirip kayak Bang Raja. Iya. Dan saya itu berzodiak Gemini. Nah, yang mana yang bohong? Kebohongan. Aku ketiga. Aku ketiga. Ketiga ya. Jawabannya adalah ketiga. Dia bukan Gemini dia. Saya videografer dulu Bang. Videografer dia. Videografer di kita. Videografer. Kan? Editor juga. Editor gitu. Masuk. Bang Raja. Gua. Ya. Kamu vokalis. Pikiran lagi gua. Bukan. Mata gue minus. Oke. Mata lu minus 1. Gua anak tentara. Anak tentara. 1 lagi apa ya? Tadi kepikiran lagi. Tapi kebalik. Itu fakta. Tapi kebalik. Udah kelihatan kalau itu. Kancut gue hitam. Wah. Bisa sih aku cek dulu ya. Itu cek dulu bisa sih. Itu ngecit. Kalau ngecek dulu ngecit. Oke. Jawabnya gimana? Siap. Ini? Yang bohong aku yang 3. Yang bohong aku yang 3 juga. Iya. Ya udah 3 aja deh. Sama. Iya. Yang bohong 1. Oh, mata nggak minus. Mata nggak minus. Ternyata. Hitam, bener hitam. Oh iya, itu. Hitam, guys. Nice. Satu fakta. Nice. Ika. Aku ekstrovert. Oke. Ya. Aku penari. Apa? Penari. Ya. Oke. Atau berzodiak Leo. Berzodiak Leo. Oke, aku ekstrovert, penari dan berzodiak Leo. Oke, 1, 2, 3. 1. Gue 3 deh. 1. Wah, beda-beda semua nih. 3. Oh, bukan Leo. Apa zodiaknya? Taurus. Saya extrovert berarti ya. Ekstrovert. Kalau nggak ekstrovert nggak main FTP. Nggak main sinetron sih, iya sih. 2 hari kenal langsung jadi bestie. sahabat. Iya, lupa gue itu harusnya cluenya tuh. Iyalah. Iya sih. Oke, Bang Rizky. Gua bisa diving. Oke. Gua bisa kayaking. 3. Gua bisa nyetir atau driving. Oke. Yang mana ya kira-kira? 1 bisa apa? Bisa diving, kayaking, driving. Kayaking. Kayak gua dong. Oh, raja. Kayak raja. Aku 1. Aku 2 deh, kayaking deh. 3 deh. Diving tadi mana? 1. 1 gua. Oke. Ya yang bener 2. Yang gua gak bisa tuh kayaking. Kayaking, gak bisa dia. Gini ya. Kan berdiri. Hah, berdiri? Paddleboard. Oh iya paddleboard. Gak bisa ada. Tapi kayaking juga gak bisa. Yang duduk kan gini. Iya. Ngedayung itu yang dayung ya. Oke. Oke, lu Bos. Aku santri. Oke. Aku pemarah. Dan aku suka main bola.
Oke. Siap. 1, 2, 3. Gue jangan ikut ya, gue udah tahu soalnya kan. 2, 3. apa? 2. Pemarah. Itu Main bola. 3. Oh. Pemain bola. Pemarah, Ci. Aku pemarah. Tipis. Aku Pemarah tipis. Sorry, zodiak aku Leo. Nah. Jelas. Zodiak aku Leo. Tapi udah agak nggak pemarah semenjak ada Desi, ceweknya. sayang aku. Lebih pemarah lagi soalnya. Iya. Nah, nih mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, kayak apa sih tips-tips untuk orang-orang yang pendapatannya di luar gaji gitu ya, dalam artian itu nggak tetap tapi pengen punya rumah gitu. Oke. Itu gimana caranya? Ya, pertama cari passive income gitu ya, yang di luar gaji. Misal kita udah punya, bisa spare pengeluaran, udah tahu berapa, nah sisanya itu coba diinvestasi ke sesuatu yang passive income gitu. Oke. Misal kayak saham tuh bisa, atau kita cari-cari info lah di internet, kira-kira kerjaan apa sih yang bisa dikerjain secara nggak langsung. Kan banyak tuh yang open hire apalah gitu kan dari luar negeri, kerjaan-kerjaan nanti kita submit skill kita apa, nanti di hire gitu, remote. Gitu. Intinya punya skill lah ya. Intinya punya skill lah. Ya, nambahin skill gitu. Nambahin skill itu bisa nambah penghasilan secara langsung, bukan nggak langsung lagi, langsung. Betul. Oke. Kalau Ika? Ya kayaknya harus punya side job, terus lifestyle-nya juga harus sesuai, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ini. Itu. Terus apa lagi ya? Menabung. Menabung. Gen Z biasanya side jobnya apa sih Gen Z? Endorse Kak biasanya. Side job banget sih itu. Aduh ya Allah. Scarlett sempet masuk. Sempet. Iya lah. Makarizo. Scarlett masuk. Makarizo masuk. FYP pertama pasti. FYP pertama Tuh, pasti. Makarizo juga masuk. Makarizo masuk. Iya. Real food. Real food belum. Lebih barter kadang soalnya. Barter iya. Kamu barter. Dengan produk harga sejuta. Seminggu glowing gak sih? Iya, makanya. Scarlett sih emang buat lompatan itu. Scarlett tuh iya sih, Kak. lompatan. Jujur, Scarlett iya. tuh kayak level 1 tuh Scarlett ibaratnya. level 1 itu. Jujur itu bisa nambah-nambah mobil buat aku bayar mobil tau. Oh, di Scarlett emang baik Scarlett ya. Pelangsing ya, pelangsing. Pelangsing pernah lagi Kak. Pernah tapi abis apa itu di demo temenku kayak, jangan. Itu gitu. nggak BPOM gitu. Iya, banyak. Dikaliku KOL itu. Iya. Tapi Scarlett berjasa besar bagi TikToker ya kan. Aku juga begitu, aku juga itu. Biarpun Scarlett nggak ngundang kita ke TikTok replay nggak apa-apa. Betul, Tapi nggak apa apa-apa, saya nggak apa-apa lah. nggak ada Itu masalah rezeki di situ. Nulita itu, Bang. Iya. Nggak masalah. Kalau menurut Bang Raja gimana Bang? Banyakin kerannya sih, bener sih. Tapi saran gue sih gak usah malu lah kalau misalnya selama lu cari duitnya halal. Karena banyak kan orang kayak gak mau gerak karena malu gue. Nah, gitu. gengsi. Iya. Padahal yang bisa dijadiin duit tuh banyak banget. Bang Raja nih kan sekarang fotografer. Iya. Pasti ini side job dari kerjaan dulu kan? Langsung. Ini gue langsung. Oh langsung. Gue langsung nekat. Gue jadi tukang foto. Sekarang ada side job nggak fotografer? KOL. Sekarang sempet. Masuk. Enggak, gue enggak skincare gue. Oh, nggak skincare. Oh ngambilnya yang produk-produk yang berhubungan fotografi aja gitu. Iya, yang fotografi, Lensa, traveling gitu. Oh traveling, kamera gitu. Ya. Rumah kadang. Rumah ya. Di endorse rumah. Enggak isinya. Oh, Isinya. buat Suruh motretin rumah. Oh, nice dream ya. Iya, itu nice dream juga tuh. Iya. KOL semua lah di sini mah. KOL side semua di sini jobnya ya. mah. Tapi kalau tabungan darurat tuh sepenting apa Bang tabungan darurat? Wah itu penting ya, penting tapi nggak, menurut gue pribadi sih nggak terlalu, jangan terlalu banyak dianggarkan ke situ. Betul. Karena itu kalau terlalu banyak nanti nggak bisa gerak, kita takut gitu. Oke. Duitnya nggak muter. Betul. Kalau kata pengusaha-pengusaha duitnya nggak muter. Jadi spare aja itu buat uang yang dilupain, yang kita kira-kira ikhlas buat lupa punya itu. Gitu. Oke. Terus tahu inflasi gitu.
Total pas yang lu tabung kurang. Oh iya sedih tuh. Kayak duit jok aja cing, duit jok. Iya. Duit jok motor tau gak lu? Duit jok motor. Lu taruh toples aja gitu ya. Gak susah sih hidup kalian. Jadi kita ada duit jok. Gimana? Naruh Taruh di 20 balik ribu. jok gitu. Di jok 20.000. Kalau misalkan bocor gak punya duit. Dadakan ya. Dadakan duit ya. jok. Dulu sih diselipan bang, di dompet. Diselipan Nggak ya? di jok. Kalau aku taruh di jok. Di jok ya. Taruh dompet dipalakin sama abang-abangan aku. Ya STM. Dulu. Nah terakhir nih adalah saran dari kita semua untuk orang-orang luar sana yang masih terjebak atas standar tertentu sehingga hidupnya tuh terkekang gitu. Misalnya kayak mau nabung tapi aduh masih pengen ikut-ikutan nongkrong nih di Senop gitu, atau kayak mau nabung tapi aduh masih mau nonton konser nih. Benar. Sehingga tabungannya nggak bertambah gitu. Apa tips dari kita? Misalnya Jangan banget aja. Dari Gen Z dulu nih. Standar Gen Z lah. Gen Z ngumpul duit nih kan lu tadi nabung kan. Iya. Nah lu biar nahan-nahanin duit lu buat ditabung tuh apa yang lu pikirkan? Harus punya target sih. Oh target. Target hidup kayak maksudnya. target hidup. Iya harus Rumah punya baru 2 ini. juta juga. Iya. Harus punya ini, harus punya ini. Gak tahu deh Kak, aku orangnya kayak gitu kali ya. Oh emang dari diri sendiri berarti ya. Jadi Iya. nggak pernah tergoda lifestyle ya. Enggak. Iya. Band Korea paling kamu Enggak suka apa? suka. Oh pantes. Pantes, Iya. aman. Duitnya nggak konser tuh, beli. keluar tuh. Enggak. Aman. Tapi Merchandise konser mahal aku boleh sih Kak, kayak Prambanan Jazz. Oh. Atau yang koplo-koplo gitu. Koplo. Ya. Aman lah kalau masih nonton koplo mah. Wisnu Santika, harus Anda berarti. Beda ya ternyata ya. Aman. Beda. Masih aman koplo. Masih Oh, aman. masih aman Masih koplo, aman, oke masih ya. Gitu. Kalau dari Bang Rizky, Iya. tipsnya? Kayaknya sih ini ya harus punya apa ya, fokus gitu, tujuannya apa. Kita kayak punya timeline gitu, 5 tahun ke depan kita kalau bisa udah di titik mana, 5 tahun berikutnya udah di mana, kayak gitu sih. Jadi kayak ya banyak-banyakin inilah, ngembangin diri gitu, kayak mulai-mulai belanja-belanja buku-buku buat pengembangan diri gitu ya. Oke. Kayak gitu sih. Baca sih ya, Baca sih. banyakin referensi. Banyakin referensi. Terus jangan terlalu sering lihat kehidupan orang lain. Itu lagi sampai dalam. Itu sih. Itu. Jangan terlalu sosmed ya. Iya. Jangan terlalu sosmed. Karena kan kita cuma bisa lihat luarnya aja kan. Benar. Jangan terlalu masuk. Kalau tuh tapi Bang Raja agak susah tuh. Susah. Kan jobnya yang Susah. rumah orang Iya. lain. Beda itu beda. Susah dia. Mau harus Lu lihat. harus berdamai sama diri lo sendiri dulu. Iya benar. Gimana nih buat Bang Raja yang sosmed kan, nahan godaan orang gitu. Ya, kalau fotografer biasanya nggak tahan ini, Cing. Ada lensa baru keluar biasanya. Boleh pengen beli. Betul. Mahal banget, sumpah lensa sekarang mahal banget. Termahal berapa sih Bang lensa Bang? Kalau misalnya itu 70, 100 ada. Wow. Ya standar-standarnya 30 Cuma sekarang kan Cing. sewa banyak. Jadi kayak lebih murah lah, sewa 300.000 gitu. Jadi tergantung kerjaan aja. Lensa yang 70 juta tadi sewanya berapa sehari Bang? Biasanya yang lensa kayak gitu tuh nggak ada yang nyawain. Oh. Justru lensa-lensa yang kayak 30-40 itu yang dipakai. Oh, Kalau yang lensa gitu. gitu-gitu biasanya kayak lensanya Leica, lensanya apa namanya yang tele yang gede banget yang buat sport tuh Yang kan. putih ya. Iya, biasanya orang beli emang Hobi. ya, hobi gitu. Biasanya Betul. hobi lebih mahal tuh. Iya. Lensanya daripada orang yang Makai fotografer. beneran. Iya. Kayak Papa Aneh Gading juga kan. ya kalau Iya, dipikir-pikir. Papa Gading. Papa Gading, Cing. Gading gila sih kameranya baik banget. Oh gitu. Itu berarti kalau dari lu Bang ya. Ya sama jangan jadiin orang patokan sih. Jadi karena orang tuh kayak umur segini udah punya rumah kayak gitu-gitu tuh kan bahaya ya. Karena lu nggak tahu aja gitu struggle-nya apa. Betul. Kondisi keluarganya gimana Betul. gitu. Betul. Kerjanya gimana, Betul. apa dari daerah pengen ke kota apa dulu yang mau di achieve gitu. Beda-beda lah. Beda-beda. Jadi nggak usah ngelihat orang lain aja sih. Itu sih intinya Itu sih yang jadi masalah Jangan sih. orang lain. Ya. Timeline-nya masing-masing. Benar-benar. Ya intinya ini adalah statement terakhir dari kita masing-masing. Ya. Ntar ada statement ya. Tapi Ya. mungkin dimulai dari gue dulu sebagai host Oh, kan. Kayak rumah sebenarnya nggak harus mewah dan nggak harus yang mahal banget. Nggak harus yang kayak gimana-gimana. Karena mau gimana pun ya rumah tuh dia hanya sebuah ya ruangan pada esensinya gitu. Betul. Dia adalah sebuah ruangan yang penting lu nyaman, lu enak, lu pulang ke sana tuh bisa ngerasa kayak gitu, kayak lu ngerasa enak gitu. Ya. Ruangannya seperti itu. Makanya namanya rumah gitu. Dia room. Yang
Gitu. Itu kenapa dipanggil? Betul. Ada alasannya. Ada alasannya itu tuh. Rumah homey gitu. Homey. Mami. Itu bule juga bisa itu ya. Iya, homey. Home yang mami. Nah, kalau dari kalian bertiga nih, statement terakhir kepada para penonton MLD. Ya, rumah itu kayak ini ya, tempat dimana kita jadi diri sendiri ya. Iya, sama. Jadi nggak soal mau di rumah 1 lantai, 2 lantai atau ngontrak gitu ya. Selama kita tinggal atau hidup bareng orang-orang yang kita sayang itu udah bisa disebut rumah ya. Iya betul. Benar. Karena itu kan tempat kita kembali kan. Iya, tempat kita kembali. Tergantung dengan siapanya juga. Tergantung dengan siapanya. Kadang-kadang kan dulu gue juga mungkin sempat mikir klise gitu ya. Nanti udah tua mau tinggal di desa. Klasik. Iya, ternyata makin kesini makin kesini. Kayu lagi. Makin kesini ternyata bukan itu yang paling penting. Yang paling penting dengan siapanya. Iya. Kalau dari Bang Raja dulu deh. Bang Raja. Terakhir. Aku terakhir belum. Belum nanti ada. Kalau dari gua, rumah itu apa ya? Kayak jodoh sih emang. Karena lo nggak bisa lu paksain untuk umur segini gue harus punya rumah. Itu gue harus beli sekarang, kalau nggak besok harganya naik gitu. Kayak nggak bisa sih, kayak jodoh lu harus denger berkali-kali bolak-balik ke situ. Lu liatin, lu deg-degan nggak pas lu masuk ke dalamnya gitu. Karena ketika lu udah ngerasain gitu, berarti lu kayak udah ada perasaan takut kehilangan tuh. Nah begitu udah takut kehilangan sama sebuah rumah atau benda gitu, berarti lu udah pengen banget di situ. Jadi take your time, gak usah buru-buru, dan gak harus beli juga rumah, karena ada orang yang nyaman berpindah. Mungkin emang lebih enak berpindah, ada yang nyaman apartemen, ada yang nyaman di kos-kosan. Dengerin diri lo aja sih, karena rumah itu nggak cuma itu tadi, rumah nggak cuma sekedar bangunan, tapi rumah itu di mana hati lo berada. Bisa berpulang, di mana hati lo bisa berpulang. Nice dream. Ika. Iya. Kalau rumah itu menurut aku tempat untuk melepaskan penat ya. Setelah sibuk beraktivitas. Terus tempat me time juga. Terus tempat pokoknya jadi diri sendiri itu tadi sih rumah. Jadi nggak harus mewah, nggak harus yang gimana-gimana. Jadi yang penting yang kita nyaman aja di situ. Dan satu lagi yang penting kayu. Itu ya. Kayu. Mau em-eman kalau besi nggak mau. Nggak mau dia. Iya. Jangan yang mewah, yang kayu. Kayu yang penting. Tuh. Udah itu ya. Ya. Jadi buat sobat-sobat UMR yang susah membeli rumah di usia muda, jangan pernah menyerah. Dengan modal 2,6 juta saja. Jangan. Gak usah di bisnis ini. Jangan. Gimik. Jangan. Oke, cukup segitu ya dari kita ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini dan sudah bergabung. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channelnya MLD Spot TV, dan versi audionya juga bisa lo denger hanya di aplikasi Noise. And get yourself inspired by MLD Spot.